Ya, Anda kembali menyaksikan NTV Sport. Kita akan melanjutkan diskusi mengenai perjalanan timnas jelang kualifikasi ya babak putaran kedua, yang akan melawan Irak nanti pada tanggal 6 Juni. Seperti apa ini kansnya, Bung Ropan? Saya pikir kita bermain di kandang kan 2 kali, termasuk lawan Irak pertandingan pertama tanggal 6. Jadi kans, kalau bicara kans terbuka sekali besar. Kenapa? Karena Irak itu sudah lolos sebelum bertanding lawan kita nanti, sudah menyatakan bahwa mereka sudah masuk ke putaran ketiga. Jadi mereka tuh datang ke kita itu tanpa beban sama sekali. Lain halnya kalau Irak itu belum lolos, masih harus bertarung dengan kita. Nah, mereka pasti akan fight, akan habis-habisan, akan menurunkan kekuatan penuh mereka. Tapi menurut saya, apa yang mereka tampilkan di pertandingan pertama di Basra tahun yang lalu ketika melawan kita dengan menang telak 5-1, itu tidak akan mungkin akan dipasang semuanya. Ketika datang ke Indonesia, pemain-pemain terbaik dia. Iya, termasuk ketika melawan Indonesia di Qatar kan, Piala Asia Januari yang lalu kan mereka menang 3-1 juga dengan komposisi pemain yang sama. Saya pikir nggak akan banyak yang akan main. Muhammad Ali juga nggak akan main ya. Osama Rashid juga mungkin, Ibrahim Bayes. Mereka punya pemain-pemain tidak akan ditampilkan, ya. Mungkin akan disimpan. Siapa tahu mereka akan bermain dengan tim U23 mereka yang kemarin di Qatar kalahin kita dalam perebutan tempat ketiga. Saya pikir itu. Kenapa? Pelatih mereka, Jesus Casas, ingin memberikan jam bermain buat anak-anak muda ini untuk sampai ke Olimpiade. Kan Olimpiade sudah di depan mata. Ya, bulan Juli, Agustus. Jadi bisa saja sebagian besar itu akan dia bawa untuk memberikan kesempatan, pengalaman, jam bermain di tim nasional, bermain dengan kita. Nah, ini kan suatu keuntungan buat kita juga. Tidak boleh menganggap enteng, tetap kita harus fokus. Nah, itu dia, Bung Ropan. Sepertinya tim Irak ini kan menjadi momok juga ya untuk Indonesia beberapa waktu terakhir ini. U23 kalah, kemudian yang tim di pertandingan. Juga 2 kali kalah kita. Jadi, gimana nih solusinya? Sepertinya memang Irak adalah tim sepak bola yang luar biasa kuat. Iya, secara peringkat kan mereka jauh dengan kita. Tetapi kita punya keuntungan besar bermain di kandang. Posisi Irak juga sudah aman, jadi kita harus dibutuhkan menang dengan 3 poin karena 3 poin ini penting untuk membawa kita lolos. Jika kita menang, apapun yang dilakukan Vietnam ketika mereka menjamu Filipina tidak ada arti sama sekali. Ya, kalau kita menang melawan Irak. Nah, ini kesempatan buat kita bermain di GBK. Nah, ini bagus. Apalagi saya dengar tadi jamnya dimajukan, bukan ke 19.30 tapi jam 16.00. Main lebih sore. Dan pemain-pemain kita saya pikir bagus. Sudah ketambahan. Ketika kita kalah waktu itu dengan mereka kan belum ada Tom Haye, belum ada Jai Isyes, belum ada Ragnar Oratmangun, belum ada Nathan Chow, belum ada. Jadi dengan ada mereka, termasuk dengan Calvin Verdong, dan kalau Martin Paes bermain di bawah Mister, ini kan akan jauh perubahannya. Kita tambah solid, tambah kuat, dan bukan tidak mungkin kita akan menang. Bung Ropan, ini formulasi yang terbaik untuk melawan Irak seperti apa sih? Kita ada skema permainan yang sudah disiapkan. Mungkin kan kita juga sudah menghadapi mereka walaupun sebelumnya ini yang U23 mungkin tidak sama ya komposisi permainan mereka. Tapi formulasi seperti apa sih yang terbaik untuk melawan tim Irak? Begitu. Saya pikir STY tidak akan mengubah banyak ya. Pola atau skema dia tetap dengan 3-4-3. Itu akan pola. Ya, kita tidak mungkin akan banyak bertahan. Bermain di kandang kita butuh menang. Kita butuh 3 poin. Kita harus bisa menyerang. Kalau perlu dengan 4-3-3 bermain ya. Nah, posisi seperti ini ya pas lah. Kalau ini kan dengan 5-4-1 bermain. Kelihatan kita lebih bertahan kalau dalam posisi ini. Ya, bagaimana tergantung dari Asnawi Mangku Alam ada di kanan atau Arhan yang ada di kiri untuk banyak membantu ke depan, meninggalkan seorang Rafael Struijk. Satu-satunya striker depan. Tapi saya pikir kita bermain dengan 3-4-3 aja seperti yang disukai oleh STY sudah jauh lebih bagus, ya. Ini kan masih ada Elkan Bagot di sini. Padahal dia sudah tidak dipanggil. Ya, Yasin Habner yang akan turun ke bawah. Mungkin saja Jordi Amat akan main dan Jai Isyes tidak ada di sini. Jai Isyes akan bermain di sini. Pratama Arhan juga saya pikir kalau Calvin Verdong itu masuk, semua beres, dia sudah diambil sumpah ahli federasinya, dia dia akan bermain di kiri. Bukan Pratama. Dia akan lebih dulu bermain. Mungkin Pratama akan bermain sebagai super sub, bermain di babak kedua. Kalau Asnawi saya pikir karena dia sebagai kapten ya. Walaupun banyak yang menyukai bahwa Sandy Walsh yang ada di sana untuk bermain di kanan. Jadi saya pikir bermain dengan 3-4-3 jauh lebih bagus. Ya, dengan dan ini pemain-pemainnya mungkin belum sesuai dengan nama yang dipanggil ya. Jadi nanti mungkin akan ada juga perubahan besar dari formasi. Dari formasinya ya, saya pikir bukan seperti ini formasinya. Ya, karena kita kan belum ada Tom Haye di sini. Kalau lihat dari nama ini, belum ada Ragnar Oratmangun. Ragnar akan bermain di depan bersama dengan Rafael Struijk, bersama dengan Marcelino. Itu akan menjadi satu kekuatan dengan 3-4-3. Jadi dengan tambah-tambahan pemain yang sebelumnya tidak ada ini, apakah bisa dikatakan saat ini nanti adalah tim terbaiknya STY? Oh pasti, ini tim terbaik kita. Karena itu tadi kan di awal yang saya bilang bahwa ketika kita kalah, termasuk di Piala Asia, kita belum ada Jai, belum ada Tom.
Tom Haye maksud saya dengan Ragnar Oratmangun, tiga ini kunci. Dan kelihatan tadi kan ketika mereka bertiga itu ada, Vietnam nggak berkutik sama sekali lawan kita. Tidak bisa mencetak sebiji gol pun. Bahkan di Hanoi kita bisa dapat 3 gol. Kita pukul mereka. Dengan adanya Tom Haye yang bermain sangat kuat di tengah. Dibantu dengan Nathan Cho, ada Ragnar, ada Jai. Dan Jai bisa membuat gol. Ragnar bisa membuat gol. Ada 1 assist dari Tom Haye. Jadi memang itu tim terbaik yang kita akan tampil melawan Irak. Termasuk melawan Filipina. Gitu. Kita lihat kalau dari ini adalah tim yang main sebelumnya ya. Tadi dikatakan Bung Ropan bahwa mungkin tidak akan sama karena akan diturunkan juga pemain-pemain yang dari U23, kemudian yang cadangan-cadangan sebelumnya diberikan waktu untuk bermain begitu ya. Tapi dari nama-nama yang ada di sini mana yang mungkin menjadi catatan begitu ya dan mengancam permainan Indonesia paling Iya, kalau melihat dari ini kan skuad terbaik mereka dari Jesus Casas dengan Iraknya. Ya, yang perlu diawasi ya saya pikir dengan pemain muda mereka, Zinedine Iqbal, bukan tidak mungkin dia dimainkan lebih awal. Ya, kemudian Ibrahim Bayas ini menjadi kunci di tengah bersama dengan Ali Jassim. Ini pemain-pemain yang bagus yang kalau mereka dimainkan ya. Mudah-mudahan mereka tidak dimainkan semua sehingga kita punya kesempatan untuk bisa menang dalam pertandingan nanti di GBK. Itu yang saya harapkan. Tapi semua rata-rata mereka kan pemain bagus. Ya, tapi kalau mereka ini dimainkan, kalau Ali Jassim dimainkan bersama dengan Ibrahim Bayas, ini sangat kuat mereka, termasuk dengan Iqbal, pemain muda yang baik. Kalau kita melihat dari permainan yang sebelumnya, dari kedua tim ini, melihat performanya sebetulnya, apa yang kurang dari timnas kita yang nanti bisa menjadi catatan untuk permainan ke depan? Kalau melihat pertandingan dengan Irak, ya, artinya penyelesaian akhir kita, finishing touch kita masih kurang kelihatan. Itu yang harus diperbaiki dan STY pasti tahu bahwa makanya dia mendatangkan seorang Ragnar Oratmangun. Ya, itu terlihat kan ketika lawan Vietnam kita bisa membuat 3 gol itu. Dan Ragnar jauh lebih bagus, jauh lebih berkembang. Tapi tetap masalahnya memang ada di nomor 9 di depan. Ya, tergantung sekarang bagaimana Rafael kemarin sudah membuat 2 gol yang sangat baik lawan Korea. Jadi mungkin dia bisa termotivasi di saat akan bermain melawan Irak dan melawan Filipina. Dia tetap akan dipasang. Saya pikir kalau untuk dipilih siapa yang akan bermain di depan, Rafael Stoic. Itu tidak akan tergantikan. Dan 3 pemain yang saya bisa pastikan adalah Marcelino bersama dengan Ragnar. 3 pemain ini pasti akan menjadi kekuatan kita di depan dengan formasi 3-4-3. Bu, kita timnasnya ini kan banyak kemudian pemain-pemain yang tadi ya naturalisasi dan kita masih menunggu beberapa pemain juga begitu ya yang nanti akan dimasukkan kalau prosesnya selesai. Seperti apa sih Bung peran dari pemain-pemain ini dan apakah memang saat ini timnas Indonesia itu sangat membutuhkan kehadiran pemain naturalisasi untuk maju lagi? Jelas, kalau bisa membutuhkan STY itu perlu sekali. Artinya sudah tepat dia mengambil pemain-pemain ini. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau semua mereka tuh nggak ada. Dengan kita mengandalkan tanpa mengurangi rasa hormat dengan pemain-pemain yang ada di Liga 1 sekarang, untuk melawan Vietnam aja sangat sulit. Tapi kan kelihatan sekali perubahan itu dengan adanya mereka. Jadi STM mau pemain-pemain yang tahu bermain bola itu, reading the game mereka itu jelas. Visi bermain bola itu jelas. Dan mereka terbiasa bermain di Liga yang bagus. Liga Belanda itu kan oke, apalagi di Serie B dengan Jai Isers. Itu jauh lebih bagus dengan Liga kita. Pemain-pemain terbiasa dalam cara bermain bola, cara passing bola yang baik kan itu yang ditentukan di lapangan. Kedewasaan mereka bermain itu sangat penting dan ada di pemain-pemain naturalisasi ini. Dan mereka itu sudah membuktikan, ya bukan tidak membuktikan, sudah membuktikan dan pengaruhnya luar biasa. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak berpengaruh, waduh, bagaimana? Ya sulit saya pikir. Karena sudah di depan mata bahwa mereka ikut membantu ya timnas kita baik di yang U23 kemarin maupun yang sekarang kemarin, gitu ya. Kan cuma 4 orang di U23 kemarin sudah bagus bermain dengan sangat baik. Kita bahkan sampai ke semifinal membuat sejarah. Itu. Melihat hal seperti ini, apakah artinya kemudian ini menutup kesempatan tidak sih Bung untuk pemain-pemain Liga 1 gitu ya untuk mewakili Indonesia ke depannya? Karena tampaknya memang saat ini kita butuh banyak sekali pemain naturalisasi untuk mendukung kita. Iya, tapi enggak menutup kesempatan. Karena memang kualitas kita cuma sampai di situ. Pemain-pemain kita yang top itu yang bermain ada sekarang itu semua bermain abroad, pemain luar. Marcelino. Itu kan bermain di luar. Pratama Arhan. Main di Korea ya? Main Korea di Suwon. Kemudian Asnawi. Bermain di Port. Jadi kan semua kelihatan bahwa pemain-pemain Indonesia kalau mau bagus memang harus keluar, harus bermain di luar. Kalau enggak akan sangat sulit untuk bisa mengatakan ini. Dan tidak, level mereka akan jauh berbeda dengan kalau kita bisa melihat dengan pemain-pemain yang bermain di Eredivisie. Jauh lah liga. Nah, kok liga kita aja di ASEAN aja kita nomor 5, nomor 6 bagaimana? Liganya, peringkatnya. Bagaimana mau lawan dengan mereka yang bermain di luar, di Eredivisie sana atau di Liga 2 Belanda, Liga 2 Belgia, di Serie B di Italia kan jauh untuk bisa compare ke sana.
Jadi ya saya pikir ini akan termotivasi, tertantang buat pemain-pemain kita untuk membuktikan bahwa kami bisa juga. Nah, dengan kehadiran mereka kan ini memacu buat pemain-pemain kita. Yang penting kompetisi kita itu harus jauh lebih baik lagi, karena itu yang dikeluhkan oleh STY, bahwa harus kompetisi kita jauh lebih bagus, gitu. Bung, kita ingat waktu itu Bung Ropan sepertinya pernah berkomentar bahwa pemain kita tuh suka makan mie instan begitu ya. Yeah. Mungkin mengingat bahwa ada statement seperti itu, dan ini bukan hanya dari Bung saja, mungkin mengenai nutrisi dan hal seperti itu juga menjadi salah satu faktor begitu ya yang menjadi soal untuk pemain-pemain kita. Apakah ini juga menjadi mungkin perhatian penting juga begitu ya untuk diperhatikan, tidak hanya dari skill tapi dari hal semendasar itu? Oh iya, karena di mana-mana semua tim kan itu ada dokter ahli gizi, apa semua ada. Tapi kan kalau bicara dengan pemain kita yang suka dengan instan sudah dari lama. Dan itu pernah terakhir kali dengan ada Witan waktu Marcelino waktu itu ya. Tapi ya itu belajar dari situ sudah nggak ada. Ya sudah nggak bisa lagi terjadi, sudah nggak bisa lagi di tim nasional untuk mereka demikian. Karena sudah diatur, takaran makannya sudah diatur. Makanya kita punya dokter itu ahli gizi yang paling penting di dalam sebuah tim. Dan anak-anak sudah terbiasa sekarang. Ya. Jadi artinya sudah ada perbaikan juga mengenai hal-hal seperti itu ya? Betul, ya. Untuk apalagi pemain-pemain abroad, pemain-pemain yang naturalisasi yang di luar, mereka sudah biasa lebih baik biasa ya? bagus, sangat disiplin dalam hal makanan kan. Itu yang paling penting. Oke, Bung, mengenai naturalisasi tadi tidak hanya Indonesia, Filipina juga yang nanti akan kita hadapi tanggal 11 Juni juga sepertinya ada banyak juga ya pemain naturalisasinya. Apakah hal ini juga akan menjadi ancaman begitu untuk kita Indonesia? harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati karena Filipina juga gencar untuk melakukan naturalisasi. Bermain di Manila di Rizal Memorial aja kita bermain imbang, hampir kalah. Mereka unggul 1-0 sebelum ada gol balasan dari Sadil Ramdhani ketika itu. 1-1. Kalau kita bisa menang kita sebenarnya aman. Ya, tapi masih untung kita bisa membawa 1 poin dari sana dengan pemain-pemain naturalisasi yang banyak. Semua mereka 99% adalah pemain naturalisasi yang ada, dan itu yang mereka akan bawa untuk menghadapi kita. Tapi saya pikir ada menguntungkan. Di saat kita lawan Irak, mereka akan bermain melawan Vietnam dengan pemain-pemain tambahan naturalisasi yang banyak dari Filipina. Kalau mereka bisa nahan imbang atau mereka kalahin Vietnam, kita aman. Udah aman. Kan pertandingan kita bukan ditentukan kita lawan Irak juga. Akan ditentukan juga dengan Vietnam lawan Filipina. Jadi kalau ada kejadian yang tidak mengenakan buat Vietnam sebagai tuan rumah, kita enak. Jauh lebih bagus buat kita. Begitu. Oke. Artinya apakah kemudian persiapan dari tim STY untuk menghadapi Irak dan Filipina ini sama atau ada sesuatu yang harus diperhatikan berbeda begitu dari Irak dan Filipina? Enggak, saya pikir kalau persiapan dia lebih tahu semua kan. Dengan pemain-pemain seperti ini yang dia panggil, yang dia lihat semua itu di mata STY lah yang terbaik. Jadi kita harus bersiap juga dengan baik. Kita harus mengantisipasi segala kemungkinan. Ya, lawan Irak dia mau pakai pemain kedua, mau pakai pemain inti, pemain terbaik dia kita harus hadapi karena ini kesempatan bermain di kandang kita. Tidak boleh kalah bermain di sini. Termasuk dengan Filipina. Cuma tetap harus fokus, harus berhati-hati, tidak boleh menganggap remeh apapun itu Filipina yang datang ke sini. Ya. Tapi kan yang paling penting kita harus bisa melewati Irak dulu. Jika kita sudah menang, kita jauh lebih enak. Lebih enteng menghadapi Filipina dalam pertandingan kedua. Jadi sebenarnya kita dengan hasil imbang 2 kali aja, misalnya yang terburuk, kita imbang dengan Irak, imbang dengan Filipina, lolos kita. Walaupun Vietnam menang terus di pertandingan sisa, toh poinnya sama 9. Ya, dalam posisi poin sama 9, kita menang secara head to head. Karena kita menang melawan Vietnam 2 kali. 1-0 di Jakarta, 3-0 di Hanoi. Selesai mereka. Apapun yang terjadi. Jadi itu skenario terburuk. Kalau kita hanya 2 kali imbang. Tapi kan kita tidak boleh mengambil resiko. Kita harus bisa menang 1 kali. Karena menang lawan Irak itu sudah aman buat kita. Jadi kalau sudah menang dengan Irak, maka permainan dengan Filipina mungkin sudah tidak betul. Akan jauh lebih beban ya. Nanti tulus lah kita bermain ya melawan dengan mereka dengan Filipina. Itu aja saya pikir. Bung, ini ada pertanyaan mengenai tiket nih, Bung. Mungkin bukan tentang permainan, ada yang komen kalau tiket kemahalan. Tapi katanya ini untuk menguatkan timnas. Kalau dari Bung sebagai pengamat sepak bola seperti apa sih? Ya, soal tiket kan itu semua tergantung dari PSSI melihat ini, dan buktinya walaupun ini memang mahal, ya yang agak mahal memang kelihatan di sini, tapi sampai tadi siang itu sold out 50%. Ya, Pak Erik itu sempat mengupload tuh, mengirim ke kita itu melihat untuk bagaimana animo dari masyarakat Indonesia atau yang ada di Jakarta dan sekitarnya di Pulau Jawa ini untuk menyaksikan pertandingan kita melawan Irak dan Filipina sangat tinggi. Kalau 50% sudah sold out, sudah bagus. Bagaimana kalau masih 1 minggu, 2 minggu ke depan? Ya, jadi sudah oke lah kalau bisa dikatakan. Memang agak mahal. Paling murah kan itu 250.000. Paling mahal 1.250.000 untuk VIP memang itu yang terjadi. Tapi saya pikir
siapapun pasti akan beli, akan menonton. Kalau ingin mendukung memang Iya. betul-betul ingin Dan menyaksikan sekarang kita tim kita dalam bermain. posisi kita kan lagi bagus. Ya. Masyarakat lagi ingin enak, tim kita lagi oke. Gitu. Betul. Terakhir nih Bung, kalau untuk prediksi seperti Ya. apa? Kita akan menangkan sepertinya, berapa ini skornya untuk melawan Kalau Irak menurut nanti? saya ya, kita pasti menang dengan skor berapapun ya. Nggak usah jauh-jauh buat saya ya. Menang tipis aja udah cukup buat kita. Yang penting kan kita menang. 3 poin itu yang kita akan kejar. 1-0, 2-0, oke, atau 2-1. Nah, Irak juga ya akan bermain dengan kita. Dia mungkin saja dia tidak mau kalah. Bisa saja dia tidak mau kalah, paling Walaupun tidak sudah imbang. aman. Walaupun sudah aman. Ya. Paling tidak mereka kejar imbang. Ya, tapi Irak tahu juga ya kalau dipaksakan untuk bermain dengan pemain terbaik dia, ya ini akan rame. Tapi Indonesia kan lagi sedang butuh untuk 3 poin. Pasti kita akan bermain habis-habisan. Dan kalau bicara prediksi, saya yakin sekali kita akan menang melawan Irak. Oke. Gitu. Oke, Bung Ropan, kita akan Sama-sama. lihat ya nanti seperti apa permainan timnas kita. Ya. Tentunya kita dukung untuk selalu menang. Harus ke depan. dukung, ya. Baik, pemirsa, jangan beranjak dulu. NTV Sport akan kembali usai jeda berikut.